Jadi saya mulai saja pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absensi, saya akan panggil satu-satu ya. Yang pertama, Angelina Novitasari. Enggak ada ya? Yang kedua, ada yang suara. Selanjutnya ada Al dan Abdan. Selanjutnya Nismin Prastisa. Didi WM. Didi Dwi. Ada. Selanjutnya Nurul Kami. Eva Kitala. Indah Novitasari. Enggak ada ya? Inggris Masari. Hanafi Arif Prasetya. Enggak ada ya? Mas Ayu Asayu. Ada. Ya. Nika Khoyiyah Bila. Enggak ada ya? Nanda Desa Dewi. Tidak. Ya. Naila Sumiati Dewi. Enggak ada ya? Nur Ainin Mubiyah. Itu. Baik. Nur Salmanda. Enggak ada. Selanjutnya Yofenian. Enggak ada. Sajida Juan Saputi. Sajida Juan Saputi. Ada. Sari Ayu Bowo. Sisa Aurelia. Enggak ada ya? Iva Aulia. Ya. Siva Ulasana. Jessica Indra. Yang terakhir Zaskia Widya Saputri. Enggak ada ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis dan bentuk badan usaha. Ibu izin share screen dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari jenis dan bentuk badan usaha ya. Yang pertama, pengertian badan usaha dan perusahaan. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Gitu. Selanjutnya ada badan usaha berdasarkan bidang kegiatan. Jadi badan usaha itu dibagi menjadi beberapa bidang. Ada yang dibedakan berdasarkan bidang kegiatannya, bidang kepemilikan dan hukum dan perundagannya. Nah, dalam bidang kegiatan ini, yang pertama perusahaan jasa, perusahaan usaha yang bergerak dalam layanan jasa atau karya konsumen. Contohnya seperti bank, salon, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Yang kedua ada perusahaan dagang, perusahaan dagang yang merupakan usaha yang kegiatannya membantu untuk memperoleh. Contohnya seperti supermarket atau apa. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatannya mengolah dan membantu menjadi produk jadi akhir manfaat. Contohnya seperti level yang memproduksi dan berkonsumsi seperti strategi, dan lain-lain. Yang keempat ada perusahaan administratif. Perusahaan administratif merupakan perusahaan yang kegiatannya mengambil hasil langsung. Contohnya seperti pertambangan, tahu dan lain-lain. Yang terakhir ada perusahaan agraris. Perusahaan agraris merupakan perusahaan yang kegiatannya mengolah. Contohnya seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN ini merupakan badan usaha berdasarkan atas bidang kepemilikan modalnya. Jadi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ada dua bentuk BUMN yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Selanjutnya yaitu beberapa perusahaan yang bergerak di bidang berdasarkan bidang hukumnya. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan yang dikelola oleh satu orang, memperoleh semua keuntungan perusahaan, dan menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh orang pribadi yang bertanggung jawab penuh pada semua risiko dan aktivitas yang dijalankan. Ada pun bagian dan kekurangannya, bagian itu berdiri sederhana, dan aktivitasnya relatif sedikit sehingga mudah mengorganisasikannya. Terus ada apa yang didirikan dan dibubarkan tidak ada peraturan yang membedakan perusahaan tersebut. Lalu perusahaan yang dimiliki oleh usaha, pembuatan dan pengendalian yang dilakukan oleh sedangkan kekurangannya, tanggung jawab utama yang terbatas. Ada beberapa perusahaan tidak resmi, sangat dan konkret, relatif sulit menolak pinjaman, dan relatif bergantung pada pola pikir satu orang saja. Yang kedua ada persekutuan firma. Persekutuan firma merupakan suatu perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Jadi dalam sekutu merupakan milik dan kekayaan perusahaan tidak dipisahkan dari kekayaan pribadi. Sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas yaitu tanggung jawab penuh sampai kekayaan pribadi. Kerugian yang dialami perusahaan akan ditanggung bersama. Nah, selanjutnya kalau bagian kekurangannya, yang pertama bagian hubungan melalui hubungan ekonomi yang disebutkan bersama, yang diadakan bagian besar tersebut berdasarkan adanya sekutu dari firman konstituensi langsung hidup tidak tercermin. Salah satu sekutu tidak mengakui, maka itu sekutu lain menanggung risiko tersebut. Tanggung jawab setiap sekutu tidak terbatas dan pimpinan dipegang lebih dari satu orang sehingga rentan terjadi perselisihan. Selanjutnya ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan yang didirikan untuk beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan.
Kelebihan dari persekusi ini adalah kebutuhan modal lebih mudah dipenuhi. Pemimpin perusahaan dapat terdiri atas satu atau beberapa orang. Keahlian sekutu aktif dapat saling melengkapi. Tanggung jawab sekutu pasif terbatas. Kekurangannya, kelangsungan kehidupan perusahaan bergantung pada sekutu aktif. Sulit menarik modal, terutama pada sekutu aktif. Sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Para sekutu tidak mudah menarik modal yang disetorkan. Selanjutnya ada PT atau perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Jadi saham dalam PT itu ada yang pertama adalah saham biasa. Saham biasa yaitu saham yang diterima oleh pemegang saham apabila perusahaan mendapatkan laba. Yang kedua ada saham terbatas. Ini ada saham yang memiliki beberapa hak istimewa yaitu hak volatiltas dalam bagian dividen dan pembagian dividen gratis. Yang ketiga ada saham bonus, saham yang diberikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma. Yang keempat saham yang diberikan kepada pembeli secara cuma-cuma karena saham yang diberikan perseroan. Yang terakhir ada saham kosong, yaitu saham yang dimiliki oleh perseroan dari para pemegang saham lalu disimpan sehingga tidak diikutsertakan lagi dalam permodalan perseroan. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Fungsi dan peran koperasi yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Lalu ada konsentrasi badan usaha. Konsentrasi badan usaha ini dibagi menjadi dua, yaitu gabungan vertikal dan gabungan horizontal. Yang pertama, gabungan vertikal, yaitu badan usaha yang bergabung secara vertikal adalah badan usaha yang disatukan karena urutan-urutan hubungan kegiatan. Sedangkan badan usaha gabungan horizontal yaitu gabungan badan usaha secara horizontal adalah penggabungan beberapa badan usaha yang memiliki kegiatan yang sama untuk tujuan tertentu. Nah, ini ada beberapa jenis dari gabungan horizontal. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi ini, kita akan melakukan live quiz melalui Quizizz yang berisi 10 soal. Yang setelah ini saya akan share linknya di grup WA dan kalian bisa mengerjakannya dengan teliti. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Tadi ada kendala teknis juga. Saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan di pembelajaran hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan melalui grup WA. Nanti materinya juga akan saya share di sana, biar kalian bisa mendalami materinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.